seringkali orang-orang yang kritis itu, mereka punya kemampuan daya pikir yang luar biasa, tapi sering kalah dengan mereka yang moro-moro menang, moro-moro dadi. Itu yang akhirnya Bapak, kualitas sumber daya manusia SDM di gedung Dewan akhirnya menjadi seperti itu. Monggo Pak Solihin punya tips and triksnya mungkin bagaimana ini? Terima kasih Mas Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Muhammad dan teman-teman Malang Pusku Media, Mas Anang Fatoni, Mas Trian dan Mas Wahyu Riyadi. Kemudian kita semua ini kayaknya kecuali Mas Anang kayak Mas, politisi anyaran. Caleg anyaran ya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini insya Allah jadi semua. Amin. Saya dijadikan caleg PKS itu pada detik-detik terakhir sebenarnya. Saya sudah menolak sejak awal. Begitu waktu saya sebelum purna tugas dari MNC Group itu sebenarnya sudah didatangi sama teman-teman PKS. Tapi saya karena waktu itu belum purna tugas dan saya juga tidak tertarik. Karena saya mengabdi di MNC Media itu hampir 18 tahun. Manajemen Bimantara, kemudian manajemen MNC Group Pak Aritano yang pendiri Pelindo. Waktu itu kebetulan kalau di MNC ini kan yang dari 40 orang di kantor Biro Jawa Timur itu yang berpolitik cuma satu, karena jabatan politik, kepala bironya. Karena mereka adalah wakil ketua bidang Litbang Pelindo, Mas Willy itu. Perjalanan saya jadi kader PKS sebenarnya bukan kader saya ini. Saya itu direkrut setelah pensiun itu jadi Dewan Pakar. Setelah hampir 8 bulan Dewan Pakar itu rapatnya cuma 4 bulan sekali. 4 bulan sekali di sekarang lapor. Usulnya kiwis. Di sana ada Dewan Pakar bidang pendidikan, kemudian ekonomi, macam-macam. Saya kemudian bidang media karena background saya wartawan jurnalis. Setelah 8 bulan, hampir 8 bulannya itu saya itu diminta ngobrol-ngobrol itu, Mas ini enggak tertarik saya. Terus setelah Mas dipanggil PKS, enggak, sampai saya didatangi 5 kali. Akhirnya saya bersedia dan dengan syarat pertama, sebenarnya saya menolak. Pertama, saya enggak punya duit, gitu. Enggak urusan duit, enggak mungkin, enggak masuk akal gitu. Itu yang kedua, kemudian sudah. Pertama mungkin dasarnya pertama kasihan, kedua akhirnya juga saya menikmati dalam arti kalau selama ini karena pekerjaan saya itu liputan politik, tidak tahu banget terjun langsung. Ternyata seperti ini. Di WBB itu kan ada 57 DPT, 57.600 sekian dari 11 kelurahan, dari 150 RW itu Mas. Jadi saat ini PKS itu ada 10 caleg incumbent itu Pak Smuali itu sekarang wakil ketua DPRD. Di PKS ini udah diatur banget gitu. Kalau saya lihat di partai-partai lain, ngapunten, mohon maaf ini Mas, sama Mas Wahyu, Mas Anang sama Mas Trian. Kita itu dikasih itu kayak saya bimbing itu dikasih wilayah basis. Basis saya itu termasuk RW saya. Kemudian ada beberapa RW di Banjarwangi, kemudian Gubernur sama Kesatria. Itu tidak boleh, saya boleh memasang banner dan baliho. Saya tidak boleh memasang di daerah di luar basis saya. Saya kebetulan kan banyak karena jaringan, saya itu hanya mengandalkan jaringan. Jaringan teman-teman, jaringan itu aja. Apa yang dikatakan tadi Mas Trian, Mas Wahyu sama Mas Anang terkait dengan strategi, memang kalau di Blimbing ini kan kebanyakan banyak perumahan alhamdulillah gitu. Alhamdulillahnya kalau mereka seperti di rumah BMW gitu kan, kemudian dibuat tembakan konvensional di kayak 1.000 kayak sembako diguyur Mas. Iya, akhirnya sekarang itu kan petugas KPPS dan lain-lain itu adalah perangkat RW-nya karena dipaksa itu perumahan di dalam ada beberapa wilayah seperti kayak di daerah Bunul yang dekat sungai itu Mas kemudian yang daerah Blimbing, yang utaranya daerah kampung
penampungan itu hal-hal yang tadi dikatakan konvensional ya harus memang gitu ya. Ya saya sudah turun beberapa terakhir termasuk di kampung 3D itu. Kamu ngerti kan? Namanya kampung 3D itu apa? Itu padahal ada relawan saya itu teman kakak saya yang megang kampung 3D itu. Kan temenan tak calon. Kan orang di sini kan ini. Iki wong iki, Mas. Lek karena apa-apa ini saya kira milik ngono. Mas lo kon jari lahir nang kene. Loh sampai gitu, Pak. Saya itu cuma lahir ini. Aku dulu saya cerita ketemu orang-orang itu. Saya itu mandi di kali ini, yo aduh, ngubah di situ. Lah iki jadi aneh dulu. Kakak saya termasuk tokoh di sana. Ya tokoh premane kono lah, meninggal deh. Ya ngono sih harus ya. Terus lagi ngebah. Iki ini harus nembak 1 second. Astagfirullah. Itu. Jadi saya cuma bilang gini aja, Mas dan Mas Bayu, yang terkait dengan ini ya. Terus gini lah. Saya ini bukan tidak mau misalnya, tidak mau dalam hal gitu-gitu Mas dan gitu. Saya itu kan apa namanya? Soal jadi dan tidak itu takdir Allah. Itu jadi gimana? Tapi sementing saya ikhtiar, saya dekati orang-orang yang saya datangi. Saya jelaskan bahwa kondisi saya itu seperti ini. Monggo lah saya dibantu. Doa dan kalau tidak juga tidak apa-apa, saya bilang gitu. Saya punya program seperti ini. Gitu. Jadi apa ya? Akhirnya apa yang saya lakukan di beberapa tempat itu ya memang ada yang seperti itu. Kalau di hampir semua perumahan itu saya pikir enggak. Saya ketemu orang-orang saya dekati, ya. Saya ketemu ketua RW-nya seperti tadi, macam-macam. Ada saya itu di Bonul itu kebetulan ketua RT-nya ya simpatisan, ketua RW-nya juga. Saya di sana itu ini incumbent dengan saya ya dekati dengan itu orang-orang itu seperti ini. Ya kebetulan kalau di RW 9 Bonul, perumahan Bonul itu ya karena perumahan Mas mungkin dia ada pikirnya beda. Ada juga beberapa jaringan teman-teman itu aja sebenarnya itu. Jadi saya itu mungkin lebih banyak ke jaringan teman-teman Mas ya. Dan inilah lain dengan incumbent dan teman-teman yang sudah punya jaringan yang nomor 1 sampai dengan 6. Tapi saya hanya berikhtiar berusaha dan bismillah. Itu aja mungkin Mas Mimin yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini apa namanya bisa menjadi diskusi kita ke depan gitu ya, terkait dengan strategi gitu ya. Karena kalau kita ngomong mobil milik cerdas itu cerdas kabeh. Dari Mas Trian cerdas kabeh. Cerdas kabeh kan PWP ya. Ono apane wani piro. Betul Mas ketika ya mosok ngene brosur kan. Betul benar yang dikatakan ini. Terima kasih Mas Mimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang seperti itu Pak. Sebenarnya money politik memang jahat. Money politik sangat jahat, baik terhadap kelangsungan demokrasi kita. Wabil itu sebenarnya itu merendahkan martabat masyarakat sendiri sebenarnya. Nah itu saya juga belum tahu bagaimana formulasinya menghilangkan itu semua. Harapan kita, pemilih kita menjadi pemilih yang cerdas, memilih itu sesuai dengan hati nuraninya, sesuai dengan kesenangannya, sesuai dengan kegembiraannya. Selama ini tidak. Jadi di bawah, di tataran masyarakat itu masih ya NPWP itu tadi, nomor biro, wani biro. Ini ya ini memang menjadi tugas berat kita semua. Kemudian juga gini Pak, kadangkala caleg itu dianggap sebagai orang yang paling tahu. Dewan, namanya dewan Pak. Lek dewan eli ilang kali dewo. Dianggapnya dewo, ngerti sembarang kalir, duit sembarang kalir. Dijaluki, dikene no aiku. Akhirnya menjadi dewo. Padahal ada belakangan N, ada dewan, bukan dewo. Lek N hilang menjadi dewo iku. Tapi masyarakat sekarang beranggapan bahwa mereka itu dewo, tahu sembarang kali. Padahal tugas anggota legislatif cuma 3. Ya kan Pak? Tugas fungsi legislatif cuma 3. Legislasi, budgeting, dan pengawasan. Itu saja. Nah ini kira-kira bagaimana pencerahan tugas-tugas kelegislatifan. Kira-kira kalau jenengan misalnya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jenengan masuk di tanggal 14 Februari di Gedung DPRD Kota Malang, kira-kira
dari 3 tugas legislatif tadi, legislasi, pembuat peraturan daerah, kemudian ada budgeting terkait dengan anggaran, dan juga pengawasan. Kira-kira bagaimana memaksimalkan fungsi itu semua? Bagaimana kira-kira? Memaksimalkan tugas legislasi, tugas pengawasan, tugas budgeting. Nah ini yang seringkali dilupakan. Bahwasanya anggota dewan itu yo iso mlebokno jadi mlebokno sekolah, iso gawe penggawean, padahal enggak. Tugas legislasi legislatif cuma 3 itu saja. Seringkali orang berpikiran lain gitu. Dan kadang-kadang caleg yang gak ngerti tugas legislatif apa, yo ngawur akhirnya. Oh programmu apa? Programku bisa membangun PAUD di seluruh kelurahan misalnya. Misalnya kayak begitu, padahal kan bukan seperti itu tugas eksekutif gitu. Kira-kira bagaimana memaksimalkan tugas legislatif? Saya kira Bapak sudah punya pandangan. Dan misalnya ditakdirkan oleh Allah masuk ke gedung DPRD, kira-kira kate mlebu nek komisi opo? Nah, kita sudah berangan-angan. Oh tadi kira-kira masih mencari suara itu. Di komisi A ada hukum dan pemerintahan, di komisi B ada ekonomi keuangan, di komisi C ada pembangunan, di komisi D ada kesejahteraan dan pendidikan. Nah kira-kira Mas Anam bagaimana memaksimalkan tugas-tugas legislatif dan juga kira-kira kate mlebu komisi opo? Jelas sesuai basis saya, ya saya pilih komisi D. Karena komisi D itu salah satunya bermitra dengan Dispora, yang notabene itu adalah induk semang dari KONI. Nah, salah satu cara untuk menaikkan elektabilitas adalah ya kita harus membesarkan nama partai. Alhamdulillah saya ditempatkan di Lojem itu, hotel efek dari Partai Demokrat, Pak SBY sebagai tokoh, Mas Ahaye, luar biasa. Saya terima dengan senang hati ketika saya ditempatkan di sini. Pilihan saya nanti seandainya ditakdirkan menjadi anggota, salah satu anggota Dewan dan 45 itu komisi D. Komisi D bergerak di bidang pendidikan dan olahraga, khususnya di olahraga. Karena saya melihat prestasi olahraga di Kota Malang ini hampir, bahasanya hampir. Kita bicara paling rendah itu kegiatan tingkat provinsi Porprov, mulai Porprov 1 sampai Porprov 8 kemarin belum pernah Kota Malang itu menjadi juara umum. Selalu di bawah bayang-bayang Kota Surabaya. Nah ini tugas saya nanti kalau seandainya terpilih dari Allah untuk masuk menjadi anggota dewan, saya akan tingkatkan anggaran untuk bidang olahraga. Ini kaitannya dengan anggaran. Nanti karena saya di sana juga ada pagar, itu nanti saya bisa sampaikan kepada teman-teman pagar untuk meningkatkan anggaran untuk olahraga prestasi khususnya di Kota Malang. Hal itu juga harus dibarengi dengan peraturan daerah, perda atau perwal yang bisa menjamin kelangsungan teman-teman atlet dan juga teman-teman pegiat olahraga lainnya, sehingga mereka merasa nyaman dengan melaksanakan kegiatan mereka sehari-hari. Dan juga nanti 2025 kita menjadi tuan rumah Porprov Malang Raya. Nah ini perlu sebenarnya inisiasi dari Dewan. Jadi ada perda itu inisiasi Dewan dan juga ada inisiasi dari eksekutif. Tentunya karena selama ini berkecimpung saya di olahraga, saya ingin mendorong pemerintah Kota Malang untuk meningkatkan fasilitas olahraga yang ada di Kota Malang, minimal kalau nggak standar internasional ya standar nasional seperti itu. Jadi sekali lagi kalau nanti terpilih, karena saya punya prinsip untuk meraih kursi itu kita butuh salah satu strateginya tadi meningkatkan suara partai. Hotel efek dari tokoh itu meraih kursi itu dibutuhkan seperti itu. Tetapi menjadi dewan itu takdir.
Kalau kita sudah melaksanakan semua ikhtiar kita, ya tinggal kita pasarkan kepada Allah apa yang menjadi ini sudah bagi saya ini. Nah itu yang jelas, kalau seandainya nanti saya diridhoi oleh Allah untuk menjadi Dewan Kota Malang 2024-2029, saya pada komisi D. Terima kasih. Kenapa sih saya bertanyakan ini? Harapannya nanti ketika pembaca mengatakan, oh sudah punya daya pikir yang luar biasa terhadap kinerja anggota dewan. Bukan hanya mereka menjadi anggota dewan seakan-akan menjadi bertugas seperti petugas eksekutif, pejabat eksekutif, padahal enggak. Gitu. Harus ada bisa membedakan itu. Saya memberikan pertanyaan itu, harapannya masyarakat yang barangkali yang punya sama hobi, kok berarti Pak Anang di senang olahraga, tak pilih aja. Iya, karena harapan kita seperti itu. Monggo Mas Wahyu. Ini tadi menarik ya, dari 4 caleg ini pandangannya berbeda, saling melengkapi. Tapi asik, jadi banyak warna ya, banyak warna, banyak pemikiran yang sebenarnya sama arahnya. Bagaimana untuk meraih pemilih cerdas, meraih suara yang kita harapkan. Ya tentu semua caleg mesti kepedati semua. Corone opo dengan duit-duit kan duit itu ya caranya meraih suara. Saya ini alhamdulillah ya, saya ini caleg ini banyak diuruni teman. Aku urun iki awakmu kano apa banner iki kalau alhamdulillah banyak teman-teman yang baik, padahal dulu nggak jarang ketemu, jarang apa. Itu melihat bahwa Kota Malang, masyarakat Kota Malang, teman-teman saya itu ada yang menginginkan sesuatu yang baru. Saya dianggap orang lama, tidak kemana-mana, dari Malang tuh Arema bosan-bosan. Tambah lama tambah menjadi kebanggaan bagi saya, itu menjadi bagian dari Malang, itu sebuah kebanggaan bagi saya. Saat ini masih diapresiasi, masih diundang kemana-mana. Saya sampai Ambon, sampai mana-mana itu karena diundang Arema. Gak mikir industri, gak mikir apa bisa. Jadi kalau saya nanti di aman-aman aja di umpamanya, ya saya kepinginnya di bidang saya yang saya bisa, dan optimis gitu. Optimis kalau saya ada di situ, Malang ini akan lebih hidup lah untuk dunia seni. Itu makanya kalau kota itu kan seni, musik, budaya itu yang menghidupi, yang membuat kota ini lengkap. Ada yang kagelan kompetisi, aku kalah isin. Aku ini soalnya biasa kalah, mas. Jadi sinar lagi. Jadi ikhtiar. Jadi bisa berusaha. Saya itu kepingin Arema Malang gak alergi nang gini politik. Wayai ini cerdas, ini memikirkan kotanya sendiri, siapa lagi? Mosok Arek Malang dhewe akeh sing karena iso kerja nang Jakarta, main di sukses. Dipelihara ruang-ruang ini semakin banyak. Saya tuh pengen mas di mana-mana di Malang ono main musik. Di mall, di terminal, di apalagi bandara. Yang nanti akhirnya teman-teman musisi itu punya kelas sendiri. Nanti kan dari situ kan bisa nanti api. Saya tuh kepingin kini seorang pelayak main musik di Malang itu tadi. Ya makanya ya kita harus memulai menaruh orang-orang kita, orang seni, musik, budaya, olahraga ada di situ. Ya memang kita masih seperti itu. Jadi banyak belajar itu mas, dan saya merasakan kok kayak di sini nyalek loh. Karena asik, saya itu merasakan asik loh, nyalek yang semua dengan kan misal. Nah kalau masalah di jalur itu, ya masalah macam-macam kan, tinggal kita sendiri. Aku kita kenal mas Dawid itu, mas Bayu caleg sih nggak diduit. Terkenal mas, nanti gue ngomong gitu, tidak ngomong terus terang. Jadi ini Malangnya apa noe? Ayo ngomong. Gelem aku mbek aku ya bisa, tapi alhamdulillah banyak teman-teman yang relawan yang mas, ya sak duwe dek metu. Ora aku dadi, umpamane dadi. Saya akan memilih tim saya itu orang-orang yang potensi di situ.
saya jadi tak nutup pikiranku. Dan satu lagi saya tuh kepingin Mas, di Malang itu banyak pengusaha yang sukses, banyak pengusaha muda, pengusaha yang sukses. Saya tuh kepingin mereka itu lagi ini lagi di dewan nganggur kan suaranya kan siji Mas. Omongannya paling gak nanti di rumah. Kepingin kalau tak undang orang-orang yang potensi duit ngobrol bareng. Ayo dibangun kota Malang bareng-bareng dengan wali kota yang transparan, wali kota yang benar-benar untuk apa ya, membangun kota ini tidak mengandalkan hanya di APBD. Kayak Abanto kan kadang nggak APBD duit dewi deh. Ini salah satu yang luar biasa kan di situ. Wali kota sih gelem kayak duit dewi. Kalau itu didukung semua pengusaha di Malang, ini sangat luar biasa. Ya bukan ISR. Kita tahu Abanto dengan jadi wali kota itu taman-taman di ISR semua, ini luar biasa. Ya kita butuh orang-orang yang seperti itu. Cinta Malang melebihi apapun. Untuk membangun kota Malang, untuk membangun seni, aku kepingin bantengan di Malang ini luar biasa. Ono bapak asuh, bapak sing maksud membina, sing support kostumnya bagaimana supaya bagus, dan kesenian yang lainnya, musik bagaimana Malang bisa menciptakan industri sendiri, saling sekarang ini kan BD masih sukses dewe. Mas Dian Kono anak Malang kayak tamu. Lain kalau ke Batu kemarin Mas Edi, kan Batu benar-benar dianggap orang-orang luar biasa. Saya kepingin Malang. Kayak Mas Andan Baktiar itu kan orang yang luar biasa. Kalau orang Malang, oh coba tamu. Berarti kayak wali kota, anggota dewan tahu begini. Dipersilakan itu ngopi bareng. Siapa tahu nanti dari situ ada ide-ide masing-masing yang luar biasa. Itu yang keinginan saya seperti itu Mas. Wong Malang sukses di Malang, balik di Malang membangun sesuatu untuk Malang lebih maju. Ya mungkin itu dari sana. Terima kasih. Oke, luar biasa Mas Wahyu. Memang pemikiran-pemikiran cerdas seperti itulah yang dibutuhkan oleh calon-calon legislatif kita. Apalagi di Malang ini Mas, sentuhan seninya masih kurang di Dewan ini. Dari 45 anggota Dewan yang punya tes seni itu bisa dihitung dengan jari loh. Apalagi Malang ini sudah mentasbihkan dirinya rencana di 2025 menjadi Malang Kota Kreatif Dunia. Hanya tinggal butuh waktu 1 tahun. Kemudian kalau pemegang kebijakannya tidak punya tes seni, bukan orang kreatif, itu akan menjadi hal yang berbeda. Apalagi kalau misalnya pemegang kebijakan baik legislatif maupun eksekutif punya tes seni yang luar biasa, saya kira kota ini akan lebih hidup. Saya kira nanti kayu tangan bukan hanya musik saja, kayu tangan bisa menampilkan seni-seni tradisional yang bisa ditampilkan secara bergiliran, itu menjadi mengundang wisatawan yang luar biasa. Di Malang, di Kota Malang ada 17 subsektor ekonomi kreatif, baik musik, film, game, animasi, media, penerbitan, film, kriya, fashion, itu luar biasa. Tapi kan yang tergarap baru beberapa saja dari 17 subsektor. Gedung MCC yang luar biasa megahnya, megah dan termegah di Indonesia. Itu kalau dimaksimalkan 17 subsektor, saya kira ekonomi kreatif kita, seni kita, musik itu akan menjadi kita menjadi tuan rumah sendiri. Yang apa yang disampaikan tadi Mas Wahyu tadi, harapannya saya kira hanya tinggal butuh tes kebijakan yang sama pandangan. Iya, diundang teman-teman yang sukses orang Malang, ayo bangun Malang bareng-bareng, noto Malang bareng-bareng. Nah itu kan luar biasa. Jadi apa yang disampaikan Mas Wahyu itu benar-benar harapan Kota Malang di 2025 menjadi kota kreatif dunia. Itu bukan sekedar slogan, tapi ada roadmap untuk menuju ke sana, menjadikan Kota Malang kota kreatif dunia. Kota kreatif bukan hanya musik, film, animasi, tapi juga semuanya. Loh, kalau ini semua hidup 17 subsektor ini, yang namanya pengangguran terbuka itu menjadi solusi terbaik. Karena mereka menjadi pengusaha masing-masing. Tinggal bagaimana pemerintah tugasnya nyuruh terus, menstimulus, memberikan stimulus, memberikan kail-kail. Nah, itu akhirnya menjadi hidup semua. Nah, tinggal
itulah butuhnya legislatif orang-orang yang punya pemikiran yang luar biasa. Bagaimana Pak Trian? Monggo. Jadi Malang itu sebenarnya kota generasi kreatif, tapi anak-anak kreatif Malang nggak bisa hidup di Malang. Jadi Malang bisa melahirkan anak-anak kreatif, tapi anak-anak kreatif Malang nggak bisa hidup di Malang. Nah, itu mungkin challenge-nya tadi itu bagaimana Dewan dan pemerintah kota itu ke depan hari ini dan ke depan. Soal bantengan, bantengan mau dibawa kemana, anak-anak pelaku bantengan mau dibawa kemana, nggak ada literatur pemerintahan kota yang saya lihat mendukung itu. Padahal itu girohnya luar biasa, bantengan. Banyak lah ya yang bahas sebenarnya. Kemarin ada kasus mutilasi di Serayu sama di Jogja. Itu mutilasi itu kan sebuah aib yang dia ada secara perhatian malah kota. Itu nggak ada saja statement pemerintahan kota itu mau sehingga polisi statementnya polisi itu karena ini banyak lah ya aspek-aspek di dalam kehidupan kita yang menjadikan Malang itu seharusnya menjadi harapan bagi warganya bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan bisa keluar Malang. Anak-anak hari ini dan ke depan itu bisa keluar Malang dan itu tantangan menjadi dewan itu yang pertama itu Pak, membuat konsep itu, jadi bukan milih-milih komisi. Nah, kalau saya pengen lihat siapa pemimpinnya nanti, pemimpin kita yang bisa membawa, yang pertama kita introspeksi dong, misalkan kita introspeksi, benar nggak kita mau membangun Malang lebih baik, membangun manfaat buat kota dan warganya, kan dua sudut pandang nih, membangun kota dan warganya. Sudah banyak tidak ada lompatan-lompatan yang membentakkan di Malang terhadap pengembangan kota dan warga. Kayak lompatan-lompatan ini kayak Gorganaro, RSUD. Terus kalau kayu tangan ini saja ini menurut saya Mas ya, di Jakarta itu kayu tangan ini model kayu tangan itu dibikin setahun itu bisa membuat 10 harus tersebar kayak dengan tadi itu pusat-pusat pertumbuhan itu tersebar. Saya ke sekolah formal yang saya harapkan. Jadi persoalan kita bukan dibagi-bagi komisi tadi, tapi bagaimana membangun visi kota Malang. Aku gak ngerti bikin visi misi yang benar Mas, tapi katanya visi misi kita itu ada masalah. Bandingin Batu lah, desaku berdaya, kotaku berjaya, jelas kan di sini. Kayak Malang, kota bermartabat, wabot. Nah, contohnya martabat, wabot, terjemahannya. Dengan tadi mengatakan kota yang untuk tahun 2025. Koyoke kok Mas, kita sudah kehilangan arah. Kehilangan arah itu antara kata-kata dan tindakan berbeda jauh. Karena yang mendekatkan antara kata-kata dan tindakan pemimpin. Dan kita itu kekurangan pemimpin sebenarnya di dewannya, iya di pemerintahan kotanya pemimpinnya itu nanti terjemahannya di lurah-lurah menurut pendapat saya gitu. Jadi artinya legislasi, fungsi-fungsi legislasi, budgeting dan penganggaran itu kan semua diarahkan ke kota Malang lebih baik. Jadi saya sependapat bahwa nanti akan dibagi komisi-komisi itu, tapi sebetulnya fungsi dewan itu adalah membantu mitra wali kota untuk membangun kota dan warganya. Goalsnya kan ke sana. Di sana ada membangun regulasinya bagaimana, budgetingnya bagaimana, pengawasannya bagaimana. Nah ini kan fungsi-fungsi yang harus kita paham juga. Gak ngorong-ngorong bagi komisi, tapi kita regulasinya bagaimana. Ini bukan sesuatu yang seperti dengan katakan sulit. Memang nggak dijalani dengan baik mungkin. Memang tidak ada yang terbaik, yang ada harus lebih baik, artinya ada kekurangan. Soal legislasi, berapa regulasi yang sudah dikeluarkan untuk baik-baik? Itu kan parameter juga, parameter gitu. Lalu setahun cuma nggak ngeluarin regulasi yang baik-baik, kan juga ternyata itu bisa dijadikan salah satu ukuran Mas. Kalau legislasi peraturan wali kota, peraturan terkait dengan tadi itu harus ada contoh sederhana gitu. Di kebetulan contoh di sebuah kota ada setiap RW harus mempunyai posyandu. Gedung posyandu itu di setiap RW ada sebuah kota yang mewajibkan begitu.
di sebuah dan ini sejak aku contohnya di kita itu posyandu hanya untuk kantor perumahan-perumahan yang punya fasilitas umum, FASUM ya, atau PSU. Tapi di kampung-kampung itu wah, di tempat saya kalau posyandu sana, kampung sana masih di BLR. Contohnya BLR juga nggak ada yang nggak punya Pak. TPS kita tentang pengumpulan sampah kita nggak standar, minimalis lah Pak. Di model di wilayah saya terbaik di Muring, tapi yang lainnya sudah tidak standar. Ya, kotaan lalu sudah tempat sampah kumpul. Termasuk seni, seberapa banyak pentas seni dilakukan di Kota Malang yang diinisiasi oleh area Malang sendiri. Zaman saya dulu, setahu saya Mas Gatot, mungkin saya kekurangan informasi, pentas-pentas seni zaman kita dulu sudah ada gedung Rosari. Nah sekarang gimana ya ada pentas itu? Misalkan begitu, saya bandengan itu, atau kalau kita punya sarana olahraga, seberapa besar sarana olahraga tersebut di Gajayana digunakan untuk event-event olahraga gitu. Nah, atau seberapa hebat pembangunan stadion-stadion olahraga di tempat kita. Seperti waktu di Jakarta sekarang sudah terbuka, Mas. Sekarang kompetisi untuk lebih baik setelah ada JIS. Dulu bayangannya Jakarta itu cuma ada Istora Senayan. Setelah ada JIS sekarang berlomba Pak. Ya gitu loh contohnya. Contohnya di sebuah kota Tangerang, cuma ada kebijakan 500 surat di setiap alun-alun, di setiap kecamatan harus punya alun-alun. Di kita mau bangun alun-alun, bangun pusat hutan buatan, bangun masjid, bangun neng Kidule Wonokoyo, Gor Kenaro. Ada 4 proyek membangun asrama haji, membangun tendul, alun-alun, itu nggak terjadi. Islamic Center belum terjadi. Jadi saya sependapat dengan mimpi-mimpi yang bisa direalisasikan. Dengan tadi itu salah satu yang pernah memimpikan itu tersebar satu-satu seni itu. Di kita banyak orang kreatif, girohnya luar biasa. Cuman nggak ada tempat. Nah karena ya itu tadi dewannya, saya pemerintahan kotanya tidak aspiratif. Jadi kalau kita terpilih anggota dewan, yang pertama ya kita cari pemimpin bareng-bareng. Dia siapa pemimpin yang baik, yang mempunyai visi bahasanya. Kan tuh visi apa ya? Pokoknya keinginan kuat untuk Malang itu maju. Racing setengah-setengah. Yo Pak Akut. Menurut pendapat saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada. Memang kalau bicara problematika kota itu memang luar biasa. Mulai dari sampah itu banyak masalah. Kalau jenengan lihat retribusi sampah, itu juga masalah. Itu pernah kita bahas di gedung ini, soal retribusi sampah. Masyarakat di wilayah membayar retribusi sampah melalui RT dan RW, tapi satu sisi masyarakat itu harus membayar retribusi sampah melalui rekening PDAM. Ada 2 yang bukan. Nah setelah di debat rame sampai dewan di somasi, digugat macam-macam. Hanya ada pembagian bahwasanya retribusi sampah yang dibayarkan oleh masyarakat melalui RT RW itu tugas RT RW mengangkut sampah dari rumah masyarakat ke TPS. Karena wilayahnya pemerintah tidak masuk dari rumah ke TPS. Yang ditugaskan pemerintah adalah dari TPS ke TPS. Pak Anang ini punya expertnya di bidang olahraga. Malang ini mau prestasi gimana gak punya support center? Gak punya support center. Dulu ada Gor Pulau Sari, harapannya bisa menjadi multiguna, pindah sekarang ke Gor Kenaro. Velodrome masih punya pemerintah provinsi, masih baru mau diminta oleh pemerintah kota. Kalau legislatifnya punya pemikiran sama, bikin sport center, anggarkan sport center, selesai Pak. Legislatif, eksekutifnya punya pemikiran yang sama, cari tanah, gedung kandang, malam musik, wake, bangun sport center. Semua, bagaimana prestasi mau maju kalau tidak ada sarana untuk latihan? Kemudian juga dengan kota kreatif dunia. Kota kreatif dunia itu memang dicanangkan untuk mendapatkan sertifikat dari UNESCO. Jadi UNESCO yang terakhir itu sudah menetapkan kota kreatif dunia itu Surakarta atau Solo. Itu yang terakhir setelah Bandung. Bandung
Jogja, Surakarta, Malang ini sudah mengajukan, prosesnya 2 tahun. Harapannya 2025 menjadi kota kreatif dunia dengan adanya MCC. Harapannya dengan oh aku tak milih di komisi B, saya punya expert di bidang keuangan dan ekonomi, harapannya itu sudah punya pola pikir yang baik. Oke, monggo Pak Salihin. Terima kasih Mas Muhammad. Mungkin ini saya penutup nih, kayaknya nih, udah setengah 4. Yang pertama yang terkait dengan permasalahan di Kota Malang ini, ya tadi udah dibahas semua, Mas Anang, Pak Doni, Mas Wahyu, sama Mas Trian ini kayaknya udah punya angan-angan komisinya. Ya. Bagi saya karena sejak tahun 91 saya di media itu ngepostin yang ini pengadilan, kejaksaan, kepolisian. Akhirnya kok saya cocok walaupun saya itu sarjana kesejahteraan sosial dan komunikasi, saya kok milihnya kan di hukum dan pemerintah. Karena begini, kalau saya lihat tadi apa yang disebutkan teman-teman ini terkait dengan perundangan, terkait dengan narkoba, KKN, kasus tanah kan masih banyak. Mungkin itulah nanti yang akan kita garap bersama. Jadi mudah-mudahan yang datang hari ini karena saya lihat tadi juga pemikirannya luar biasa, diskusi kita Mas Muhammad ya, moga jadi semua, amin ya Pak. Saya pikir itu Mas Muhammad ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak itu yang luar biasa pemikiran-pemikiran kita. Harapan kita ya terbangun budaya untuk terus berdiskusi. Harapannya banyak hal yang baru yang bisa kita ketahui. Harus berani turun ke dapil. Kalau cuma 5 tahunan turun, siklus 5 tahunan, akhirnya kayak begitu NPWP lagi. Harapannya dengan jenengan semua punya pemikiran yang luar biasa, ketika jenengan diamanai sebagai anggota dewan, jenengan benar-benar punya giroh kata Pak Trian yang luar biasa, bagaimana memberdayakan masyarakat, bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bagaimana benar-benar masyarakat itu diuongke menjadi uang Kota Malang, bangga menjadi Aremania juga bangga dengan Kota Malang. Saya kira itu saya tidak menyimpulkan hasil akhir diskusi ngobras kita pada siang sampai dengan sore hari ini. Harapannya nanti ini bisa menjadi sedikit pencerahan bagi pembaca kami di Malang Posko Media, baik di platform koran, online maupun di digital. Harapannya kami meneguhkan apa yang diharapkan oleh masyarakat pun bisa memutuskan apa yang mau dipilih. Jadi tahulah, bukan hanya sekedar pemikiran-pemikirannya bisa kita kupas pada siang sampai dengan sore hari ini, sehingga masyarakat punya referensi. Oh, aku lihat miliki pas, pemikiranku pas. Nah, harapannya bisa seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti Bapak-Bapak kalau kita undang lagi jangan pernah kapok untuk berdiskusi di rumah kita ini, sehingga banyak hal-hal yang baru untuk kita ekspor untuk kebaikan masyarakat Kota Malang.